Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa ala rasulillah wa la hawla wa la quwata illa billah wa ba'd. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dalam mensikapi situasi dan kondisi pandemi karena COVID-19 saat ini, maka ada beberapa hal yang perlu kiranya saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian. Yang pertama, persoalan pertama mungkin muncul di benak kita sebuah pertanyaan. Adakah baginda Rasul Muhammad SAW mengadakan atau memerintahkan karantina ketika wabah terjadi pada saat itu? Maka jawabannya, ya. Hal ini berdasarkan pada sebuah hadis, "Idza sami'tum bihi bi ardin fala taqdamu alaihi, wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju firarum minhu." Baginda Rasul bersabda, apabila kalian mendengar di suatu tempat ada wabah, maka kalian janganlah menuju tempat itu. Dan apabila wabah itu terjadi di tempat di mana kalian berada, maka kalian jangan keluar atau lari dari tempat itu. Dengan demikian jelas, saudara-saudara sekalian, bahwa Rasul menerapkan karantina dalam suatu wabah di suatu tempat tidak boleh dikunjungi ataupun tidak boleh kita mengunjungi tatkala kita berada di tempat yang ada wabah di dalamnya. Karena mengunjungi atau dikunjungi boleh jadi semakin tersebar wabah yang ada pada saat ini. Persoalan yang kedua, mungkin muncul di benak pikiran kita pertanyaan, adakah Rasulullah SAW tatkala terjadi wabah yang berjangkit seperti halnya pandemi 19 saat ini untuk melaksanakan atau memerintahkan kita social distancing? Maka jawabannya, iya. Bahkan baginda Rasul Muhammad SAW lebih dari itu bagaimana menganjurkan kita, memerintahkan kita untuk melaksanakan social distancing, penjarakan sosial, penjarakan fisik, atau bahasa yang lebih populer secara informal, jaga jarak satu di antara yang lainnya. Rasulullah bersabda, la yuridanna mumridun ala musih. Janganlah orang yang sakit mendekati orang yang sehat. Dengan demikian harus jaga jarak antara orang yang sakit dengan yang sehat, atau sebaliknya orang yang sehat tidak mengunjungi yang sakit, atau yang sakit tidak datang kepada yang sehat. Ini social distancing yang dilakukan oleh baginda Rasul yang dianjurkan dan perintahkan untuk kita semua. Persoalan yang ketiga muncul dalam benak pertanyaan, adakah Rasulullah melarang kita untuk bersalaman tatkala wabah sedang berjangkit? Maka jawabannya, ya. Hal ini dilakukan oleh baginda Rasul. Ada serombongan dari Bani Saqif datang untuk berbai'ah kepada Rasulullah SAW, dan ada di antaranya salah satu anggota rombongan mengidap penyakit yang menular. Maka baginda Rasul mengutus kepadanya dan menyampaikan dengan tidak bersentuhan dengan dia, seraya berkata, sesungguhnya kami sudah menerima bai'ah kalian, maka pulanglah. Hadis riwayat Muslim. Dan silaturahim tidak akan terganggu tentunya. Dan silaturahim tidak harus kita berjabat tangan, tetapi menggunakan media sosial yang ada, kita bisa bersilaturahim tanpa berjabat tangan. Kemudian yang keempat, mungkin menjadi pertanyaan di benak kita, apakah baginda Rasul membenarkan untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di tempat-tempat ibadah atau bahkan sholat Jumat di masa pandemik yang terjadi? Maka jawabannya, ya. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah menyampaikan kepada muazin tatkala hujan lebat pada saat itu di waktu Jumat, sampaikanlah di dalam lafaz azan yang engkau kumandangkan, sallu fi buyutikum, solatlah kamu, solatlah kalian di rumah-rumah kalian. Bahkan Ibnu Abbas radhiyallahu an berkata, ata'zabuna min zalik, apakah kalian heran tentang hal ini? Laqad fa'ala zalika man huwa khairum minni, sesungguhnya hal ini pernah dilakukan oleh baginda Rasul. Innal jum'ata azma, sesungguhnya Jumat itu atau melaksanakan sholat Jumat itu kewajiban bagi kita. Wa inni karihtu an ukhrijakum,
Sungguh aku tidak suka menyuruh kalian, memerintahkan kalian untuk keluar melaksanakan sholat Jumat ketika kalian berjalan di tanah yang berlumpur. Kalau kita cermati hal ini, saudara-saudara sekalian, hujan yang lebat ataupun jalanan yang dilalui ke tempat ibadah berlumpur, ini sudah menjadi keuzuran pada masa Rasul. Nah, dengan demikian maka boleh dan benar kita mencoba berikhtiar dengan tidak melaksanakan sholat berjamaah maupun sholat Jumat di tempat-tempat ibadah. Ini sikap yang mulia tatkala wabah ini demikian merebak dan cepatnya penularan virus ini. Dengan demikian sholat di rumah menjadi tindakan dan sikap yang mulia bagi kita. Kemudian yang kelima, saudara-saudara sekalian, mungkin muncul di benak pertanyaan bagi kita. Apakah baginda Rasul akan memerintahkan kita mencuci tangan tatkala terjadi pandemi seperti itu? Bahkan baginda Rasul menyuruh kita tak bangun tidur untuk mencuci tangan 3 kali. Ini menjadi amaliyah keseharian, bukan hanya karena sedang terjadi pandemi wabah yang berjangkit. Baginda sampaikan, "Idza sayqadha ahadukum min naumih." Tatkala engkau bangun dari tidur, fala yakhmis yadahu fil inani hatta yaghsilaha salasa. Maka cuci tanganmu 3 kali. Fa innahu la yadri aina batat yadu. Karena sungguh engkau tidak tahu engkau sudah memegang apa semalam. Maka cuci tangan, suatu tindakan dan sikap kita yang mulia tatkala kita membantu menyetop penyebaran virus corona ini. Kemudian yang terakhir, yang keenam, mungkin muncul di dalam benak kita. Apakah baginda Rasul pada saat pandemi terjadi, pada saat wabah yang berjangkit, penyakit menular yang menyebar, apakah mengambil vaksin? Ini mungkin cukup kontroversial untuk kita bicarakan. Orang berbicara dari unsur spesifikasi vaksin itu sendiri. Tapi dengan melihat terbitnya fatwa Majelis Ulama Indonesia yang sudah menyatakan kesucian dan kehalalannya, boleh kita dengan pendekatan istihalah, kita bisa menerapkan pendekatan istihlak maupun pendekatan daruratiyah. Maka 3 pendekatan ini, wujud yang najis itu sudah berubah sifat dan namanya. Ketika barang yang diduga najis itu bercampur dengan yang suci, dengan proses kimia, dengan penyulingan, dengan pemurnian, maka dia akan merubah atau menghilangkan sifat-sifat najisnya. Maka dia keadaannya suci dan halal. Kebaikan dan kehalalan yang sudah tercapai, maka tidak ada alasan kita untuk menolak vaksin. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.